Tentang kekerasan seksual. Eh, Penuntut umum menyatakan bahwa apsifor itu adalah circumstantial evidence yang tidak bisa digunakan. Padahal kalau di nota pembelaan kita juga jelas menyebutkan bahwa melihat hukum itu harus komprehensif ya. Jadi ini memang kasus pembunuhan, tetapi juga karena di dalamnya itu motifnya adalah pemerkosaan, jadi harus dilihat juga undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang mana kalau di undang-undang tersebut pengakuan korban itu satu bukti, kemudian adanya circumstantial evidence yang lain, yaitu dilihatnya kejadian pasca pemerkosaan yang diterangkan oleh saksi Kuat Susi itu juga merupakan satu bukti, namun oleh jaksa diabaikan. Kemudian juga ada keterangan dari ahli psikolog yang itu juga jelas disebutkan di dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual merupakan satu bukti lagi tersendiri, itu juga diabaikan. Dan hasil apsifor yang sebenarnya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum sendiri juga diabaikan. Itu yang poin penting yang kami lihat. Kemudian penuntut umum selalu menyatakan Ibu Putri tidak jujur, menutupi hal yang sebenarnya. Tapi hal yang sebenarnya itu tidak bisa diungkap sendiri oleh penuntut umum. Itu kan tugas dari penuntut umum, bukan tugas dari penasihat hukum. Penasihat hukum meyakini apa yang diceritakan Ibu Putri di dalam mulai dari BAP-nya sampai dengan persidangan itu selalu konsisten, dan itulah yang terjadi. Kemudian yang terakhir saya mau mengomentari tentang pakaian seksi yang disebutkan pertama kali itu oleh penuntut umum. Tadi di replik disebutkan bahwa itu dikonfirmasi oleh keterangan saksi-saksi lain, padahal itu adalah frase yang dibuat oleh penuntut umum sendiri. Kemudian disebutkan tidak wajar istri Jenderal Bintang 2 keluar rumah menggunakan pakaian seperti itu, pertama. Tetapi kan di dalam persidangan bisa kita lihat bahwa keluarnya dari rumah Duren 3 itu ya memang tidak disangka-sangka karena dijemput paksa oleh Pak Ferdi Sambo. Justru keluar rumahnya dari Saguling itu tidak berganti pakaian seperti itu. Nah, ini kan ada dua hal yang dalam satu frase penuntut umum saling bertentangan sendiri. Dia bilang bahwa tidak wajar keluar rumah dengan pakaian seperti itu, tetapi kemudian di kalimat selanjutnya menyatakan seharusnya berganti pakaiannya di Saguling saja karena waktunya lebih lama. Itu mungkin tanggapan dari kita, Febri. Ya, tadi kita semua sudah mendengar ya, baik yang hadir langsung di persidangan ataupun yang menyimak secara live di tayangan televisi. Jadi kita semua sudah mendengar, dan kami sebagai penasihat hukum tentu juga menyimak secara detail. Pertama, meskipun kami melihat banyak kata-kata emosional ya, kami mendengar banyak kata-kata emosional yang disampaikan oleh penuntut umum, tetapi itu tidak mengurangi sikap kami untuk menghargai tugas penuntut umum dalam jalannya proses persidangan ini, karena memang dalam proses persidangan ini kita harus profesional, tidak boleh terlalu terjebak secara emosional. Jadi kami tetap menghargai penuntut umum dalam menjalankan tugasnya. Nah, terkait dengan replik yang tadi disampaikan, kita sama-sama menyimak tidak ada hal yang baru yang disampaikan oleh penuntut umum. Tidak ada fakta ataupun analisis baru yang disampaikan. Tapi memang ada beberapa penegasan yang kalau kita simak bersama-sama, penuntut umum mengakui tidak mampu membuktikan motif. Itu sama-sama kita dengar. Tapi kemudian berlindung di balik alasan seolah-olah terdakwa tidak menyampaikan apa yang sebenarnya
itu kan alasan sebenarnya karena undang-undang, kalau kita baca ya undang-undang baik dari KUHP ataupun undang-undang kejaksaan, beban pembuktian dan kewajiban pembuktian itu ada di penuntut umum. Jadi penuntut umumlah yang wajib membuktikan itu apapun situasi dan kondisinya. Karena itu sejak awal penuntut umum kan punya kewenangan juga untuk mengkaji pelimpahan dari penyidik. Jadi kalau memang tidak ditemukan buktinya sejak awal, mestinya sebuah perkara, bukan hanya dalam konteks perkara ini ya, sebuah perkara apapun itu tidak ditingkatkan ke proses persidangan. Tapi tadi kita sama-sama mendengar itu penuntut umum mengakui tidak mampu untuk membuktikan motif apapun alasannya. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah tidak ada hal yang baru. Yang kedua, penuntut umum gagal atau mengakui tidak mampu membuktikan motif. Yang ketiga, beberapa bantahan-bantahan kami simak itu justru semakin menjauhkan kita dari upaya pencarian kebenaran material. Kenapa kami sebut seperti itu? Jangan sampai seolah-olah sesuatu itu menjadi benar, sesuatu itu dikatakan jujur kalau sama dengan apa yang disampaikan oleh penuntut umum. Logika persidangan tidak seperti itu. Karena itu ada yang namanya tuntutan, ada yang namanya pledoi, ada yang namanya replik, ada yang namanya duplik. Justru apa yang disampaikan penuntut umum harus diuji. Kenapa? Karena apa yang disampaikan penuntut umum itu belum tentu benar. Jadi itu yang perlu kita pahami. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah dengan bukti-bukti yang ada. Contoh paling sederhana tadi yang dijelaskan oleh rekan saya Sarmauli Simangunsong terkait dengan dugaan kekerasan seksual. Penuntut umum mengatakan tidak ada satu bukti pun yang membuktikan itu. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan 4 jenis alat bukti yang sudah dihadirkan oleh penuntut umum sendiri di proses persidangan? Mulai dari tentu saja keterangan korban di sini adalah terdakwa yang disampaikan di berita acara pemeriksaan dimulai dari tingkat penyidikan, kemudian dianalisis dan diperiksa oleh tim psikolog forensik yang dibentuk oleh penyidik dan kemudian perwakilan ahlinya itu dihadirkan oleh penuntut umum. Itu jelas-jelas mengatakan keterangan Bu Putri Chandrawati layak dipercaya. Keterangan Bu Putri Chandrawati kredibel. Ada 7 indikator keterangan kredibel dan Bu Putri memenuhi semua itu. Apakah penuntut umum pernah menyinggung hal tersebut? Tidak pernah. Penuntut umum seolah-olah justru mengesampingkan fakta yang terang benderang. Nah, kita kan tidak sedang mencari kesalahan orang.